dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa Allah memberikan kemudahan kepada kita, juga memberikan tambahan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dengan berdoa Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kita awali pertemuan kita dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Bapak akan buka share screen dulu. Kita awali pertemuan kita dengan doa dan ini akan Bapak buka tentang ya, kisah Nabi dan Rasul, rangkumannya nanti kita lihat rangkuman kisah keteladanan Nabi. Yang pertama adalah Nabi Ayub, yang kedua adalah Nabi Musa, yang ketiga adalah Nabi Harun, dan yang keempat adalah Nabi Zulkifli. Kita akan bahas sebentar saja, hanya mengulangi lagi dari keteladanan nabi-nabi tersebut. Suaranya agak nggak kedengeran, Pak. Dengaran kelihatan enggak? Halo, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Baik, yang pertama adalah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Apa sikap keteladanan Nabi Ayub yang bisa kita teladani? Bapak ringkaskan ada dua. Yang pertama adalah taat beribadah kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Ingat kisahnya dulu, ketika awal Nabi Ayub alaihissalam itu adalah Nabi yang kaya, berkecukupan harta. Dia taat beribadah dengan kekayaannya, dengan kecukupan hartanya, dia rajin beribadah. Bukan hanya ketika kaya saja, bukan hanya ketika anaknya sehat saja, bukan hanya ketika banyak bergelimang harta saja, tetapi ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub dengan kemiskinan, dimulai dengan habisnya harta kekayaan, binatang ternaknya mati, anak-anaknya sakit, semuanya meninggal, dan yang tidak kalah menderita waktu itu adalah Nabi Ayub sendiri diberi cobaan oleh Allah berupa penyakit kulit, penyakit yang menjijikkan. Walaupun demikian, Nabi Ayub tetap taat beribadah kepada Allah. Dalam keadaan miskin, Nabi Ayub tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan sakit kulit yang parah, yang menjijikkan itu, yang penuh dengan belatung di tubuhnya, Nabi Ayub tetap taat kepada Allah, tetap beribadah, mengabdi, sholat. Itu contoh ketaatan Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Begitu juga kita diharapkan juga meneladani ketaatan beribadah Nabi Ayub. Bukan hanya ketika dalam keadaan kita senang, berkecukupan, kita beribadah. Tetapi ketika Allah menghendaki kita dalam keadaan sakit, miskin, kena musibah, juga harus taat beribadah kepada
Allah. Yang biasanya ketika kita kaya, ketika kita berkecukupan harta, rajin bersedekah, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, sholat malam, puasa. Walaupun ketika kita diberi cobaan, musibah, sakit, miskin, dan sebagainya, tetap kita beribadah kepada Allah semampu kita. Terutama sholatnya, terutama sholat ini penting sekali. Itu ya. Yang pertama, taat beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Kita ingat bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu adalah Nabi yang diberi cobaan penyakit yang menjijikkan, yaitu penyakit kulit kurang lebih 7 tahun. Nah, ketika diberi cobaan itu, Nabi Ayub tidak berkeluh kesah. Itu ya, contoh kesabaran ketabahan Nabi Ayub tidak berkeluh kesah. Dia merasa selama ini nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak, sehingga ketika diberi cobaan sedikit dia merasa ini hanya sebagian kecil diberikan cobaan penyakit, ya penyakit. Tetapi apa? Dia mampu kalau memohon kepada Allah, mengeluh kepada Allah, dia malu karena apa? Karena selama ini sudah diberikan kecukupan yang luar biasa, ya, kecukupan yang luar biasa. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, contoh sikapnya, sabarnya. Nabi Ayub itu sabar ketika diberi cobaan sakit kulit yang menjijikkan. Diusir dari rumahnya, dari kampungnya, dia diam di hutan, sabar dia menghadapi, sampai istrinya ikut di hutan juga sabar menghadapi itu semua. Nah, itu contoh kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Baik, kemudian selanjutnya adalah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Musa. Kita lihat, kita ingat kembali kisah Nabi Musa. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Musa? Yang pertama, Nabi Musa adalah suka menolong. Contohnya apa Nabi Musa suka menolong? Ingat ketika saudaranya dari kaum Bani Israel dizolimi oleh kaum bangsawan, Nabi Musa membela. Waktu itu dipukul ya, waktu itu dipukul, Musa membela saudara kaum Bani Israel itu dari tindasan dari pemuda bangsawan dari raja. Itu yang pertama, keberanian yang pertama. Keberanian yang kedua adalah ketika Nabi Musa membantu dua gadis perempuan, dua perempuan yang keduanya itu antri mengambil air untuk memberi minum pada binatang ternaknya, untuk kambing-kambingnya. Padahal di situ di sumur itu banyak orang yang antri mengambil air untuk diminumkan kepada binatang ternaknya. Nah, perempuan tadi kan tidak bisa berebut dengan mereka. Maka Nabi Musa kemudian ikut antri dan ikut mengambilkan air setelah dari Nabi apakah ternak gembalaan, ya. Rupanya gadis putra putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian di akhir ceritanya Nabi Musa kemudian diantarkan ke tempat Nabi Syuaib dan diberi senjata berupa tongkat, yang tongkat itu nanti bisa dipakai untuk melawan Raja Firaun. Itu suka menolong Nabi Musa. Sifat keteladanan yang kedua dari Nabi Musa adalah pemberani. Pemberani dalam bidang apa? Nabi Musa berani mengingatkan Raja Firaun, menyembah Allah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dusta, dan jangan mengaku dirinya Tuhan. Padahal seorang raja yang
menganggap dirinya Tuhan, dia berkuasa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Musa sangat berani, ya, Nabi Musa berani untuk mengingatkan. Jarang sekali orang yang berani seperti itu. Itu ya. Yang pertama itu keberanian Nabi Musa. Yang kedua, keberanian Nabi Musa adalah berani melawan tukang sihir Raja Firaun yang terkenal dengan sihirnya. Padahal sihir-sihir yang Sekarang bahas dipunyai keteladanan Nabi siapa, Pak? itu sungguh sangat hebat pada waktu itu, karena mereka memiliki keahlian dalam hal menyihir. Tapi Nabi Musa berani dengan senjatanya, yaitu tongkat yang dibawanya, yang bisa melawan tukang sihir Raja Firaun yang waktu itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar. Yang tukang sihir tadi bisa menyihir tali menjadi ular, dengan tongkat yang berubah menjadi ular besar itu ular-ular kecil kejadian dari tali yang digunakan oleh tukang sihir itu habis ditelan oleh ular besar yang berasal dari tongkat Nabi Musa. Itu keteladanan Nabi Musa. Yaitu yang pertama adalah suka menolong. Yang kedua adalah pemberani. Contohnya seperti itu. Lanjutnya adalah keteladanan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini adalah kakak Nabi Musa alaihissalam. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Harun? Nah, yang bisa kita teladani Nabi Harun itu beliau mempunyai tutur katanya yang santun, bahasanya fasih. Dalam berpidato dia sangat hebat, orator yang sangat hebat. Dalam pidato dia sangat ahli, ya, sehingga orang bisa tertarik dengan keahlian bicaranya. Itu tutur katanya santun dan fasih. Yang kedua adalah yang bisa kita teladani, beliau adalah seorang amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ketika ditinggal oleh Musa untuk menghadap Allah menerima wahyu kitab Taurat, Harunlah yang membimbing kaumnya kepada jalan yang benar. Walaupun pada akhirnya ada seorang yang Bapak katakan kemarin, seorang yang bernama Samiri yang membuat patung dari emas, yaitu lembu betina, ya, anak sapi yang disembah oleh kaumnya pada waktu itu. Tetapi Nabi Harun orang yang amanah dalam hal ini. Itu kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihissalam. Apa kisah keteladanan Nabi Dzulkifli? Kita ingat bahwa Nabi Dzulkifli itu nama aslinya adalah Bashar, ya, Bashar. Diberi nama Dzulkifli karena pada waktu itu seorang raja Ilyasa, ya, Bani Israel, seorang raja ya dari Bani Israel bernama Ilyasa mengumumkan karena dia sudah tua, barang siapa yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan berlaku sabar, maka dia akan diangkat sebagai raja pada waktu itu. Oke, pada waktu itu. Nah, makanya Bashar atau Dzulkifli itu menunjuk jari, ngacung sehingga dia kemudian diberi kerajaan, dijadikan raja, karena tidak ada yang sanggup pada waktu itu, ya, tidak ada yang sanggup pada waktu itu untuk bersikap sabar dan beribadah pada malam hari, kemudian puasa siang hari. Nah, ini contoh dapat dipercayanya Nabi Dzulkifli. Konsisten yang kedua. Konsisten itu apa? Konsisten itu terus menerus. Konsisten itu terus menerus. Terus menerus artinya itu menjaga, ya, menjaga ibadahnya sampai akhir hayat. Tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi terus menerus sampai akhir. Puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, kemudian tidak pernah marah, tidak berlaku kasar atau marah, itu adalah suatu hal yang sangat besar.
Itu terus dilaksanakan oleh si Raja Zulkifli tadi atau si Bashar tadi. Yang ketiga adalah contohnya adalah disiplin. Contoh keteladanan Nabi Zulkifli. Nah, disiplin dalam apa? Beliau-beliau itu pandai membagi waktu. Nabi Zulkifli itu pintar membagi waktu. Mana waktunya untuk tidur, mana waktunya untuk beribadah, mana waktunya untuk kaum atau rakyatnya. Itu Nabi Zulkifli. Dia atur sebaik mungkin. Ya, malam untuk beribadah, siang untuk berpuasa, diatur untuk mengurusi rakyatnya, diatur dengan sebaik mungkin. Itu adalah disiplin. Kedisiplinan itulah yang membuat sukses. Maka dari itu kita bisa meniru, ya, mencontoh dari keteladanan para nabi dan rasul yang Bapak sebutkan tadi. Terutama Nabi Zulkifli yaitu dapat dipercaya, konsisten, disiplin, itu adalah modal, ya, modal bagi kita. Modal bagi kita. Di sekolah atau di rumah atau di masyarakat itu termasuk modal yang besar. Modal yang sangat berharga harus kita miliki. Nah, itu anak-anak sekalian, sekedar untuk mengulangi lagi dari kisah keteladanan Nabi yang mulai dari Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik, untuk selanjutnya coba silakan Bapak teruskan, ada sedikit pertanyaan. Nah, ayo berlatih. Silakan, ini ayo berlatih. Dapat kelihatan ya? Kelihatan dong? Halaman Pak. Ini yang Bapak saja. Yang Bapak share di ini aja. Kelihatan enggak? Oh ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini aja. Ini silahkan dilihat. Kamu tulis di buku tulis juga boleh. Ya, kamu tulis di buku tulis. Minggu depan nanti Bapak diulangi lagi. Ya, kalau bisa sekarang dikerjakan sekarang aja. Ya, dikerjakan sekarang saja. Langsung isinya, baik Mas. Langsung isinya, baik. Nggak usah ditulis soalnya. Langsung isinya, baik. Ya. Ditulis di buku tulis. Iya, langsung isinya, baik Mas. Langsung isinya aja. Nggak usah ditulis soalnya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. silakan dikerjakan. Bapak anu dulu, rekamnya Bapak tutup dulu. Nanti Bapak lanjutkan lagi sambil melihat hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Poniran ini udah boleh keluar. Belum boleh keluar. Itu kan ada soalnya itu.